Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, selamat datang berjumpa kembali di program kita edisi Senin 14 Februari 2022 bersama saya Fauzi Senjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini dan tentunya dengan sumber-narasumber yang berkomentar di bidangnya dan tentunya sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengungkapkan sejumlah indikasi pengepungan aparat kepolisian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, merupakan rencana yang sudah disusun sistematis. Menurut Isnur, hal itu terlihat dari sejumlah fakta-fakta yang terjadi saat pengepungan Desa Wadas. Polisian menurutnya sejak awal sudah mengerahkan pasukan besar-besaran. Menurut Isnur, tanda-tanda pengepungan aparat di Desa Wadas juga sudah terlihat dari jauh-jauh hari. Menurut laporan warga, sejak Januari 2022, patroli kepolisian di daerah itu meningkat, termasuk menjaga pintu-pintu masuk Desa Wadas. Tidak hanya itu, menurut Isnur, polisi juga mempersulit pihak LBH Yogyakarta yang mengadvokasi warga. Mereka dilarang masuk ke Desa Wadas dengan berbagai alasan, termasuk alasan pandemi virus corona COVID-19. Apakah akar persoalan peristiwa Wadas? Mengapa aparat bersikap represif? Bagaimana keberpihakan pemerintah kepada rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agus Wisnuwardana, Direktur Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Agus sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Agung. Dikabarkan sebelumnya, polisi menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya ada 64 orang ditangkap, mulai dari lansia hingga anak di bawah umur ini, Bung Agung. Kedatangan aparat juga diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional BPN untuk mengukur lahan dan juga untuk membangun proyek bendungan. Benar. Bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa kekerasan tersebut, Bung Agung? Iya, menurut saya penangkapan 64 orang termasuk di dalamnya lansia dan anak-anak itu benar adanya. Walaupun sekarang sudah dilepaskan semua ya. Tapi penangkapan itu benar adanya. Dan ini menurut saya harus diakui oleh kepolisian. Jangan sampai kemudian menggunakan istilah-istilah yang mengaburkan makna sebenarnya. Misalnya dengan kata pengamanan, bukan penangkapan. Kata macam itu malah menimbulkan blunder. Ya. Apalagi hari kemarin tersiar misalnya Polres Purworejo menyampaikan bahwa ada zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang itu dianggap sebagai zikir perang, dianggap masyarakat itu akan siap perang dan sebagainya. Saya pikir narasi-narasi yang semacam ini sudah sepantasnya kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian karena akan memperkeruh suasana gitu. Kita tahu memang bahwa masyarakat di Desa Wadas Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo ini berada dalam kondisi ketegangan hari ini. Dan ketegangan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak diterbitkannya izin penetapan lokasi wilayah tersebut menjadi wilayah untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan dari bendungan Bener yang berjarak kurang lebih 10 km dari tempat itu. Nah, di sanalah kemudian masyarakat tuh khawatir sebenarnya. Sejak dari awal dan sebagian besar juga khawatir apabila penambangan dilakukan di desa mereka itu akan merampas ruang hidup mereka, termasuk merampas air yang selama ini mereka telah miliki, termasuk juga merampas penghidupan mereka, gitu, mata pencaharian mereka. Dan setelah ditelusuri, memang dari hasil kajian saudara-saudara kita di Wadas ini kan hidupnya berbasiskan pertanian, perkebunan, dan juga hasil-hasil hutan non kayu ya.
Yang kayu juga ada sebagai tanaman mereka sendiri. Dari mulai panen durian, panen gula aren, terus kemudian jati, sengon dan sebagainya, dan merujuk dari pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat bahwa mereka itu sudah sangat mencukupi dari kehidupan selama ini, bahkan bisa menabung dan menguliahkan anaknya sampai bisa membiayai kuliah anaknya sampai perguruan tinggi, kemudian bisa menyekolahkan anaknya dengan baik. Nah, ruang hidup ini yang dikhawatirkan akan hilang, dan karena apa? Karena lingkungannya akan rusak oleh penambangan batu andesit ini. Di sanalah kemudian ketegangan itu muncul. Tetapi sepertinya pemerintah terus berlanjut untuk melakukan aktivitas penambangan itu dengan alasan itu bagian dari proyek strategis nasional. Dan ternyata setelah ditelusuri, penambangan itu pun belum memiliki izin usaha pertambangan. Ini yang kemudian masyarakat merasa ini ilegal, berarti kalau begitu. Ada kondisi semacam itu. Ditambah ternyata izin penetapan lokasi dari penambangan di Desa Wadas ini digabungkan dengan pembangunan bendungan bener, ya. Jadi sebenarnya ini kan dua hal yang berbeda, ya. Ada terkait dengan penambangan andesitnya di Desa Wadas, terus kemudian terkait dengan pembangunan bendungannya di Bener, ya, di Kecamatan Bener. Nah, ini berjarak 10 km. Tetapi ternyata ditetapkan dalam satu IPL yang dikeluarkan oleh Pak Ganjar Pranowo pada tahun 2018, izin penetapan lokasi. Yang ini seharusnya tidak demikian, harusnya disetting IPL yang berbeda, karena pasti masing-masing tempat ini akan membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan yang berbeda pula. Dan tentu ini membutuhkan izin usaha pertambangan, ya. Kalau keluar izin baru pengadaan lahan. Ini yang ada kan izinnya belum ada, tapi lahan sudah diupayakan untuk dibebaskan dan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang cenderung intimidatif dan cenderung maunya sendiri oleh pemerintah. Nah, inilah yang kemudian menyisakan PR. Dan dalam perkembangannya di masyarakat yang akhirnya menyepakati untuk menyerahkan lahannya dijual kepada pemerintah untuk pembangunan pembangunan bendungan bener itu tadi. Sementara ada yang kontra gitu. Nah, terjadilah di lapangan juga, selain mereka berhadapan dengan pemerintah, antar mereka sendiri terjadi antara pro dan kontra itu timbul ketegangan yang luar biasa. Sehingga saya mengatakan kebijakan yang tidak pro rakyat ini menyebabkan problem-problem berlanjut dengan yang lainnya. Dan kita tahu memang selama ini proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah itu cenderung hanya berorientasi pada konteks saya menyebutnya, ya, konteks manfaat tanda petik, ya. Kalau saya oleh tanpa mempedulikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Kalaupun aspek lingkungan diperhatikan atau aspek sosial diperhatikan, itu tidak sampai pada konteks yang mendalam. Padahal di aspek itulah akan berdampak luas pada masyarakat. Misalnya yang tadi saya katakan penambangan, pembuatan kuari, ya, tempat penambangan andesit di Desa Wadas, itu dimungkinkan sekali dan diduga kuat ini akan menghancurkan sumber-sumber air masyarakat yang selama ini dimanfaatkan untuk air minum maupun untuk pengairan di kebun-kebun mereka. Kemudian yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial selalu tidak mendapat ruang yang layak untuk diperhatikan, yaitu terutama terkait dengan sustainability livelihood. Penghidupan berkelanjutan masyarakat seperti apa. Diklaim bahwa dengan adanya kuari ini membuka lapangan kerja.
seberapa lama kuari itu akan tetap ada di situ, seberapa lama penambangan itu akan terjadi di situ, seberapa masyarakat yang bisa terserap bekerja di sana, dan apakah itu memadai dengan apa yang selama ini mereka peroleh dari kebun. Inilah yang seringkali abai pemerintah negeri ini terkait dengan aspek sosial dan aspek lingkungan, terkait dengan proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan. Nah, itulah kira-kira pandangan saya tentang kronologi ketegangan yang terjadi, dan saya membaca bahwa keberadaan polisi yang akhirnya ikut serta di dalam konflik ini itu bagian lanjutan dari ketegangan yang ada itu. Sehingga kita membaca bahwa alih-alih pemerintah itu ingin menyelesaikan masalah, malah menurunkan pasukan polisi dengan baju lengkap, baju tempur lengkap, dan ini tentu merupakan bagian dari intimidasi yang sangat luar biasa di tengah masyarakat, apalagi ditambah dengan penangkapan 64 orang yang di dalamnya ada lansia dan anak-anak. Tentu ini bagian yang sungguh menyakitkan, apalagi ditambah kasus yang disebutkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir, itu zikir perang. Ya Allah, ini sungguh sangat apa ya, sangat tidak tepat untuk disampaikan polisi dalam kondisi seperti ini. Begitu, Kang. Baik, terima kasih Bung Agung tadi menjelaskan kepada kita terkait dengan kronologi di Desa Wadas secara rinci. Pertanyaannya Bung Agung, sebenarnya apakah kekerasan yang terjadi di Desa Wadas ini merupakan pelanggaran hukum biasa? Bung Agung? Kalau saya melihatnya tidak biasa ini. Tidak biasa karena kalau pelanggaran hukum biasa itu kan kasusnya juga biasa ya. Kalau ini kan sudah mendekati konteks kekerasan gitu. Kekerasan yang terjadi, baik kekerasan itu sifatnya intimidatif maupun kekerasan yang sifatnya fisik. Dan itu kan semua sudah terjadi di lapangan gitu. Terlepas bahwa di sana juga dipicu oleh pro kontra tadi yang saya katakan, antara mereka yang pro tambang dengan mereka yang menolak tambang. Itu memang terjadi ketegangan yang cukup kuat antara mereka. Tapi keberadaan polisi di tempat itu menambah ketegangan itu semakin parah lagi gitu. Nah, sehingga saya membaca apa yang terjadi kekerasan dilakukan oleh aparat di lapangan ini bukan apa ya, kekerasan biasa, tetapi sudah masuk ke konteks komunal ya, masyarakat secara umum dan berdampak luas ya. Berdampak luas itu maksudnya begini, keberadaan aparat yang cukup intimidatif menurut saya, terus kemudian menunjukkan sikap-sikap arogansi gitu ya, terus kemudian melakukan penangkapan, jelas ini ada sesuatu yang sedang dikerjakan di tempat itu, bukan sekedar pengamanan biasa menurut saya, tetapi ada aktivitas yang ingin mensukseskan proyek ini berjalan gitu, sehingga kalau perlu dilakukan intimidatif atau perlu dilakukan tanda petik kekerasan itu dilakukan oleh aparat. Sehingga saya melihat bahwa ini bukan satu aktivitas kekerasan biasa, tapi sudah menunjukkan intimidatif aparat kepada komunitas masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Itu pandangan saya. Baik, Bung Agung, terkait dengan permasalahan ini pastinya ada sengketa lahan. Menurut Bung Agung, bagaimana sorotan Bung Agung terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang berkaitan tentang pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan bener, Bung Agung? Ya, ini pengadaan lahan selalu saja menjadi persoalan dari setiap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sifatnya juga buru-buru, Mas. Sudah tahu ada masalah, terus harus dikejar target, segera harus selesai gitu. Sehingga aspek-aspek terkait dengan tadi dikatakan izin penetapan lokasi yang kontroversial, terus kemudian belum adanya izin usaha pertambangan, kok kemudian sudah melakukan pengukuran lahan, itu kan semua kontroversi. Jadi seperti dikebut semuanya dan melanggar konteks aturan-aturan yang seharusnya pemerintah itu menunjukkan
presisi, menunjukkan integritas terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Tapi kenyataan di lapangan cenderung hukum-hukum ini dilanggar atau diabaikan, termasuk aspek-aspek terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang ada di dalamnya, dampak lingkungan ekologis maupun lingkungan sosial, ini sering diabaikan. Nah, konteks inilah yang akhirnya memicu konflik lahan. Memicu konflik lahan karena apa? Ruang hidup kok. Ibarat orang sudah hidup sekian lama di tempat itu, turun-menurun dari nenek moyang mereka, dan mereka mendapatkan kenyamanan di tempat itu, mereka mendapatkan penghidupan di tempat itu, mereka sudah beranak pinak di tempat itu, punya anak, punya cucu, punya sejarah, punya kehidupan panjang. Sementara kemudian tiba-tiba diburu, harus 2 tahun selesai, dan semua harus dibereskan. Ini tentu akan menimbulkan konflik. Karena persoalan yang ada ini bukan sekedar persoalan material administratif. Bisa saja suatu ketika nanti lewat kekuasaan yang dimiliki oleh negara, itu menyelesaikan semua tadi dengan cepat. Bisa jadi. Misalnya izin usaha pertambangan dikeluarkan segera. Kemudian IPL dipisah, ditata ulang misalnya. Kemudian orang-orang yang kontra itu dilobi-lobi demikian rupa agar pro misalnya ya. Dengan intimidatif kah, dengan preman kah, atau dengan pendekatan yang halus misalnya, itu bisa dilakukan. Tetapi ada yang terlupakan oleh pemerintah negeri ini. Apa yang saya katakan tadi? Sosial masyarakat, ruang hidup masyarakat, lingkungan masyarakat. Come on, ayo. Negeri ini harus mulai sadar tentang hal itu. Untuk siapa sih sebenarnya proyek itu dilakukan? Kalau memang untuk rakyat, seharusnya memperhatikan hak-hak rakyat. Jangan sampai ruang hidup mereka pun terampas oleh kondisi yang ada. Saya yakin kalau benefit aktivitas ini bermanfaat kepada masyarakat, masyarakat pun akan menerima. Tetapi ini kan ada 2 ruang yang belum difahami. Satu ruang terkait dengan kenyataan bahwa mereka selama ini hidup nyaman di tempat itu. Ruang satu lagi, ruang pemahaman yang mungkin masih berbeda. Nah, tentu ruang pemahaman yang berbeda ini nggak bisa dipaksakan. Termasuk logika kemarin misalnya, karena butuh buru-buru menyelesaikan proyek, terus kemudian pengukuran lahan seperti dilakukan, itu kan menimbulkan apa ya ibaratnya, menimbulkan ketegangan. Artinya mereka nggak peduli terhadap suara-suara yang menolak, begitu kan? Kalau itu tetap dilakukan pengukuran, istilahnya kan negara dalam konteks ini tetap ingin menjalankan proyeknya, nggak peduli pokoknya dengan yang menolak. Yang menolak, oke, kamu menolak nggak apa-apa sekarang, tapi suatu ketika kamu pasti akan menyetujui proyekku. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan menggelitik, pasti menimbulkan konflik lahan. Pertanyaan menggelitik yang patut ditanyakan sampai hari ini, Bung, juga adalah siapa sih sebenarnya pemegang konsesi pengelolaan tambang andesit itu? Yang sampai hari ini Pak Ganjar Pranowo nggak pernah buka siapa sebenarnya. Kalau itu ternyata swasta, kalau ternyata itu segelintir oligarki, ya, dan diduga kuat dia begitu, maka ini semakin membuktikan satu pola oligarki dan korporatokrasi di negeri ini yang akhirnya menyebabkan pembangunan itu bukan rakyat sentris, tapi kapitalis sentris. Ketika ini dilakukan, maka tentu keberadaan negara hanya menjadi fasilitator dari kepentingan para kapitalis. Dan pasti akan menimbulkan konflik lahan. Dan ketika konflik lahan terjadi, pastinya juga biasanya diselesaikan dengan kekerasan dan intimidasi. Tentu bukan begini cara membangun negara. Bukan begini cara melayani rakyat menurut saya. Konflik lahan pasti akan terus terjadi di tengah kebijakan yang selalu tidak jelas seperti ini. Begitu, Bu. Baik, menarik pembahasan kita di petang kali ini. Bung Agung, ada konferensi pers dari Menko Polhukam Mahfud MD di hari Rabu kemarin, tanggal 9 Februari 2022. Apakah sebenarnya konferensi pers ini seakan-akan untuk menutup ataupun terlihat berupaya untuk mendistorsi berita terkait dengan kekerasan, penangkapan, maupun juga pengamanan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat? Saya sangat menyayangkan konferensi pers itu. Konferensi persnya sebenarnya nggak masalah, tapi konten konferensi pers yang dilakukan Saudara Mahfud MD itu bukan mengurangi ketegangan,
tetapi malah menambah ketegangan baru karena apa? Karena mendistorsi fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk mendistorsi kekerasan yang terjadi, mendistorsi ketegangan yang terjadi. Sedikit saja, suasana intimidatif yang dirasakan masyarakat oleh kedatangan aparat dalam jumlah yang sangat besar, katanya nggak sampai ribuan, cuma 200-an. Oke, 200-an pun, kalau sudah menimbulkan intimidatif, psikologis, itu sudah ancaman menurut saya. Itu sudah sesuatu yang tidak nyaman gitu. Ketika sesuatu yang tidak nyaman itu sudah bagian dari intimidatif negara kepada rakyatnya sendiri. Terlepas bahwa di sana mungkin ada glorying terkait dengan beberapa kasusnya ya. Terlepas dari konteks itu, tetapi fakta menyebutkan ada kedatangan aparat dalam jumlah besar, tidak seperti biasanya. Ada internet diganggu jaringannya pada waktu itu. Sementara di tempat lain nggak ada masalah. Ada kondisi listrik mati di tempat itu saja, sementara yang lain tidak. Ada pengerahan anjing-anjing pelacak di tempat itu. Ada penangkapan 64 orang walaupun kemudian dilepas. Ada kemudian situasi orang-orang yang masih lebam-lebam mukanya. Ada suasana ketidaknyamanan terintimidatif terkait konteks ini. Jelas ini suasana yang tidak nyaman. Terlepas bahwa situ juga ditimbulkan adanya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Tetapi keberadaan aparat ini menambah masalah baru. Nah, oleh karena itu saya sangat menyayangkan konten konferensi pers Saudara Mahfud MD. Seharusnya Saudara Mahfud MD lebih menyampaikan pada waktu itu dengan ungkapan kami akan menyelesaikan masalah ini. Kami mohon maaf atas suasana yang tidak nyaman terkait dengan masalah ini, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengunjungi Wadas. Ini jauh-jauh lebih baik. Toh wilayah itu adalah para pendukung yang dulu mencoblos sebagian besar adalah mencoblos Pak Jokowi dan Ganjar Pranowo ketika menjadi gubernur dan presiden. Bagaimana kalau konstituen yang kemarin memenangkan Pilpres dan Pilkada Jakarta saja nggak mereka perhatikan, nggak mereka pedulikan, bagaimana yang kemudian tidak memilih mereka? Ini kan sangat disayangkan. Seharusnya mungkin ada bagian dari masyarakat yang glorifying lagi ya. Ada yang dibesar-besarkan, mungkin saja ada. Tetapi tidak selayaknya seorang pejabat negara defensif terus kemudian menyalahkan pihak-pihak yang ada di tempat itu. Banyak ada yang mengatakan bahwa ada orang luar yang memanas-manasi keberadaan LBH Jogja, keberadaan teman-teman dari JLBHI. Menurut saya bagus. Karena dengan adanya mereka, masyarakat jadi tidak takut untuk menyampaikan pandangannya. Yang selama ini mungkin rata-rata tipologi masyarakat desa di Jawa Tengah itu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh patron. Walaupun patron itu menyengsarakan mereka sekalipun, mereka itu tidak mau melakukan perlawanan. Tapi alhamdulillah menurut saya atas advokasi yang dilakukan teman-teman LBH, masyarakat jadi tahu haknya gitu loh. Bahwa mereka punya hak yang harus dilindungi oleh negeri ini. Mereka hidup di sini bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan nenek moyang mereka sudah ada di sini. Masa kemudian dengan semudah itu dicerabut oleh rezim negeri ini? Saya pikir ini hak ruang hidup yang telah dilakukan teman-teman LBH. Jadi saya juga sangat menyayangkan ucapan misalnya beberapa pihak pejabat ya. Mungkin saya tidak tahu Pak Mahfud atau Bupati Purworejo yang menyampaikan ada pihak-pihak luar yang menyebabkan suasana ini jadi panas. Wajar orang mengadvokasi untuk memahamkan masyarakat akan hak mereka. Jadi Masya Allah, naudzubillah ya, ini banyak sekali sikap-sikap aparat kita ini yang jauh dari konteks pelayanan kepada rakyat. Termasuk Pak Ganjar Pranowo menurut saya ya, bagaimana beliau tidak buka kok sampai detik ini siapa sih sebenarnya konsesi pemilik tambang andesit itu. Kalau ini dibuka kita jadi lebih tahu persis apa makna di balik ini semua. Kalau memang oligarki sekali lagi ya sangat disayangkan. Sudahlah kebijakannya buru-buru, tampak intimidatif, terus kemudian ucapannya menambah masalah baru dengan narasi-narasi yang jauh dari konteks pelayanan publik. Dari mulai tadi saya katakan
Kapolresnya mengucapkan dikir perang, terus kemudian Ganjarnya tidak menemui orang-orang yang kontra, terus kemudian Mahfud MD-nya mengatakan dengan ucapan-ucapan narasi yang sangat disayangkan seperti itu. Menurut saya ini bukan sikap negarawan yang selayaknya dipertontonkan di depan publik negeri ini. Gitu, Bung. Baik, baik, Bung Agung, terkait dengan pernyataan yang sempat di awal kita bacakan terkait dengan berita, pernyataan dari Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang mengatakan ada tindakan indikasi, tindakan terencana. Pertanyaannya, apakah benar hal itu terjadi, Bung Agung? Kalau saya membaca dugaan dari teman-teman YLBHI itu masuk akal sih, Mas. Masuk akal, karena misalnya pengerahan massa dalam jumlah besar kan pasti direncanakan dong. Karena di sana butuh logistik, butuh kendaraan untuk masuk ke tempat itu, butuh pengerahan massa, nanti begitu di sana kan butuh makan, butuh minum di tempat itu kan. Berarti ada perencanaan yang biasanya juga tidak kecil biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan teman-teman YLBHI kan terkait dengan gangguan jaringan internet pada waktu itu. Ini kan berarti ada peluang, ini kan harus ditelusur dong. Kalau memang tidak, telusurin aja siapa yang mengganggu ruang internet di saat itu, ya. Siapa yang mengganggu, dan ini kan berarti pengolahan operator kan. Siapa yang nyuruh operator itu untuk mengganggu jaringan mereka sendiri di wilayah tersebut misalnya. Terus kemudian listrik mati di tempat itu. Kenapa listrik mati? Ini kan harus ditanyakan oleh semua pihak gitu kan. Listrik mati, kenapa terjadi demikian? Ya. Ini terus tadi yang dikatakan LBH mau masuk di situ dijagain demikian rupa dengan alasan COVID dan sebagainya. Itu kan ya di kampung lah, Mas. Kita situasi yang sangat dimengada-ada gitu ya situasi. Nah, sekian indikasi tadi itu memang indikasi yang kayaknya kok kalau ini sesuatu yang biasa-biasa saja kok tidak gitu. Sepertinya ada sesuatu yang memang terencana, terstruktur ya, sistematis, konteks sistematis di tempat itu. Ya, sistematis itu kan berarti ada aktor yang menyuruhnya, terus kemudian ada desain pelaksanaannya, terus kemudian ada controlling pelaksanaannya, terus kemudian ada mitigasi terkait dengan konteks-konteks perencanaan yang ada itu. Nah, semua ini kan dimaknai sebagai sistematis yang saya katakan, terstruktur. Ada perintah struktural untuk melakukan itu misalnya saja. Untuk hal-hal pengamanan kecil-kecil ya biasanya hanya Kapolsek, ya, gitu. Tapi kalau ini kemudian ada perintah dari Kapolda, perintah dari Kapolres, bahkan Kapolres langsung turun di lapangan misalnya ya, itu sepertinya ada indikasi terstruktur juga sangat kuat. Jadi saya membaca sih apa yang menjadi dugaan-dugaan teman-teman YLBHI masuk akal, Mas. Dan kalau ini benar juga, ya Allah, ini menurut saya sekali lagi ya, bukan seperti inilah pola penanganan rakyat yang sedang menuntut haknya. Mari saya sampaikan pada aparat keamanan, termasuk aparat pemerintahan kegubernuran Jawa Tengah, termasuk pemerintahan Jokowi, mohon perhatikan dengan sangat hak-hak rakyat ini. Bahwa mereka itu nggak menuntut banyak sebenarnya. Mereka itu hanya menuntut ruang hidup untuk kehidupan mereka. Toh selama ini pemerintah juga tidak pernah turun untuk menghidupi mereka. Mereka hidup dengan alam. Mereka makan dari alam itu. Mereka menghidupi anak cucunya dari alam itu. Dan alam itu akan terganggu, yang akan mengganggu penghidupan mereka. Saya pikir saya sendiri bisa menangis di tempat itu. Saya bisa menangis di tempat itu kalau memang situasi yang seperti itu terjadi. Dan saya membayangkan betul karena seringkali saya ada di lokasi-lokasi yang seperti itu dan sungguh sangat abai pembangunan negeri ini terhadap hak-hak rakyat yang semacam tadi. Contoh yang lain saya menyampaikan kasus lain ya supaya kita membuka ruang juga. Bagaimana di Kalimantan Timur kasus IKN yang ada. Itu ruang hidup dari masyarakat adat. Saya Muslim, mereka non-Muslim. Tetapi saya paham bahwa mereka punya ruang hidup yang harus dilindungi oleh negara ini. Terus kalau mereka saja nggak dilindungi, siapa sih sebenarnya radikal yang sebenarnya? Siapa sih yang terorisme yang sebenarnya? Ya bayangan saya radikalisme itulah
yang dipertontonkan oleh negeri ini lewat aparat-aparatnya. Terorisme yang nyata itu adalah terorisme yang dilakukan oleh aparat-aparat negeri ini dengan membuat kebijakan-kebijakan yang kapitalis sentris, bukan rakyat sentris. Begitu, Pak. Baik, Bung Agung, terakhir Bung Agung, terkait dengan sikap Anda, terkait dengan aparat dengan dalih pengamanan maupun upaya paksa dari Polda Jateng untuk menangkap warga gitu. Dan apakah ini menambah catatan buruk terkait pelanggaran hak rakyat? Pasti. Ini menambah sekian daftar buruk aparat dan juga pejabat negeri ini dalam melindungi hak-hak rakyat. Daftar panjang, semakin banyak lagi notah-notah hitam, tidak pedulinya pejabat dan aparat negeri ini terhadap hak-hak rakyat. Hak ruang hidup, hak menyampaikan pandangan-pandangan mereka, hak untuk kelestarian anak cucu mereka. Oleh karena itu, Bung, untuk konteks ini saya katakan, stop konflik di Wadas, hentikan dulu proyek kuari di Wadas. Karena itu hanya akan mengganggu, memproses ketegangan semakin kuat lagi di tempat itu. Alasan proyek strategis nasional pun sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi harus dihentikan dulu. Minimal 2 tahun yang akan datang. Hentikan dulu. Buka ruang diskusi. Dan ruang diskusi itu harus mengedepankan ruang hidup rakyat. Bukan ruang untuk melakukan lobby-lobby, intimidasi-intimidasi, sehingga rakyat menyetujui proyek strategis nasional itu nanti. Jadi memberikan ruang hidup kepada mereka. Dan itu kita belum buka bendungan benar ya. Benar bendungan benar itu untuk siapa dan sebagainya. Mungkin lain waktu kita juga bisa buka lebih luas lagi. Siapa yang diuntungkan dari konteks itu misalnya nanti. Nah, mohon kalau memang pejabat negeri ini serius untuk melayani rakyatnya, bukan sekedar menumpuk keinginan untuk berkuasa dan menumpuk rente dari kekuasaan yang mereka miliki, berikan ruang hidup masyarakat itu. Toh masyarakat nggak minta apa-apa pada Anda. Mereka itu hanya meminta ruang hidup untuk kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Stop sekali lagi, jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan, sekali lagi ini menambah nokta hitam semakin lebar, semakin luas lagi, bahwa Anda, wahai para pejabat dan aparat, tidak peduli pada hak-hak rakyat negeri ini. Bahkan hak mereka yang memilih Anda ketika memenangi menjadi gubernur maupun presiden beberapa waktu yang lalu. Itu. Baik, terima kasih Bung Agung Wisnuwardana selaku Direktur Indonesia Justice Monitor. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share konten-konten ini. Semoga ini bisa menambah amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama aku yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.